Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan berbicara tentang tentang sastra, tentang filsafat, tentang seni, tentang pelajaran, karir, atau apa saja. Kita sendiri kebingungan merumuskan pembicaraan hari ini. Alhamdulillah hari ini saya dengan teman saya ya. Kedua-duanya bisa jadi tamu ya. Juga bisa jadi host ya. Siapa yang mulai bicara, Pak? Antum ya. Saya silakan memperkenalkan nama dulu lah. Oke. Iya. Ya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Iqmal Hadi. Jadi saya sendiri sebagai mahasiswa yang masih menekuni pelajaran tentunya. Dan mungkin sebagai ajang pembelajaran juga bagi saya dalam mengikuti podcast ini, saya bisa sharing terhadap guru saya sendiri di sini. Tentunya tentang apa saja yang ingin dibahas, entah mungkin ngalor ngidul, tapi saya kira akan ada titik temu di situ yang akan menjadi hikmah. Ya, benar ya. Nah, Mas Iqmal, saya tadinya ingin mendiskusikan hal ini di tengah-tengah mahasiswa. Ini mungkin sebagai prolog ya, agar nanti komunikasi saya lebih lancar, lebih sistematis di depan mereka. Jadi rencananya tiap malam itu kami ingin mengadakan diskusi dengan para mahasiswa dari berbagai jurusan. Nah, mungkin yang pertama kali memulai adalah saya harus mempresentasikan dulu. Kemudian ditanggapi oleh mahasiswa dan didiskusikan. Nah, mudah-mudahan rencana ini berjalan dengan sukses dan kontinu ya. Karena yang saya akan diskusikan adalah materi yang mereka pelajari juga. Jadi tidak jauh-jauh. Sekaligus agar mereka lebih memahami, ya mungkin lebih menganalisa lagi, lebih mengevaluasi lagi, dan berusaha mencari bahan-bahan penelitian, mungkin bahan-bahan yang bisa mereka implementasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Sehingga mereka atau mungkin nanti adik-adik mereka merasa bahwa ilmu itu penting ya, proses pembelajaran itu penting, penelitian itu penting, pengabdian itu penting. Karena sekarang ini kan tugas ilmuwan itu bukan hanya belajar, bukan hanya membaca, bukan hanya mengembangkan kemampuan literasi, tapi juga mengabdi kepada masyarakat. Juga meneliti, jadi researcher awal mungkin, researcher pemula. Dan aspek lain yang dituntut oleh negara juga masyarakat. Nah, hari ini saya akan mencoba mengembangkan, Mas Iqmal kan lebih ke sastra ya, sastra, puisi, kemampuan seni lah ya, estetik, menyusun puisi ya, prosa, kemudian karya-karya seni yang lain ya, juga mungkin aktivitas sosial. Karena saya lihat dalam kesehariannya saya sering melihat Mas Iqmal ini selalu bersama orang ya, bersama masyarakatnya dimanapun ya, selalu hadir dengan orang-orang yang bahkan di luar lingkaran kita ya, di luar lingkaran akademi, di luar lingkaran kampus, bersama masyarakat dari berbagai kalangan, asik ngobrol dengan mereka berjam-jam ya, nggak tahu apa yang diobrolkannya kan. Tapi itu obrolan itu kan, itu ruang publik ya, pasti membuat mereka sendiri terpengaruh kan. Ya, pasti mereka merasa bangga diajak bicara, bangga diajak sharing ya oleh seorang tokoh intelektual. Nah, hari ini saya akan mencoba mengembangkan bahwa ada dua kan mata kuliah di kalangan mahasiswa itu.
akidah, filsafat ya, afi dan ulumul Quran kan, tafsir dan ulumul Quran. Dua hal ini bagaimana menjadikan ya materi atau jurusan yang dipelajari oleh mahasiswa ini menarik ya, sehingga menggugah mereka dan mungkin nanti mereka berusaha mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saya menemukan salah satu relasi antara Al-Quran dan filsafat psikologi ya. Jadi saya lihat relasi atau benang yang menarik. Pertama, dalam psikologi Islam manusia itu kan berlevel-level ya. Jadi kita punya dimensi ruh ya, dimensi jiwa, dimensi malakuti, dan juga dimensi tubuh kita ya, raga kita, dimensi fisik, dimensi kasar kita ya. Bagian kasar kita kan kulit ya. Tapi anehnya justru kita lebih memperhatikan bagian yang paling kasar ya. Padahal bagian yang paling kasar itu kita tidak ada bedanya dengan binatang. Nah, menurut seorang filsuf, orang yang selalu memperhatikan bagian kasar ya, jadi tawajuhnya, fokusnya, sehari-harinya, gaya hidupnya lebih dominan dengan urusan yang kasar-kasar, urusan yang material, urusan yang jasadi ya, ragawi, maka dia juga ketika dia membaca Al-Quran ya, ketika dia belajar Al-Quran itu juga hanya sampai pada level kasar juga. Nah, itu menarik ya. Ya, kita kan seorang mahasiswa filsafat mungkin ya, seorang mahasiswa Al-Quran kan ingin mempelajari tidak hanya level huruf kan, level teks, level mushaf, tapi ingin level hakikat makna kan, ke level inti dari makna. Nah, itu katanya tidak akan sampai, tidak bisa menembus maknanya. Kalau kita sendiri dalam kehidupan sehari-hari secara psikologis kita juga lebih memperhatikan dimensi kasar kita. Nah, kan sastra itu biasanya berkaitan dengan hal-hal yang halus ya, yang lembut. Nah, kira-kira mungkin sastra bisa gak ya menyembuhkan iya, agar manusia sadarlah bahwa Anda itu bukan sisi yang kasar ya, bukan kulit saja ya, bukan tulang saja, bukan daging saja. Anda punya sisi intelektual, akal kan, sisi batin, sisi ruh yang lebih halus, yang lebih lembut, yang lebih agung, yang lebih mulia. Bagaimana Pak Iqmal? Ya, izinkan saya juga melihat dua sisi dari sastra ini sendiri ya. Tujuan awal dari sastra salah satunya adalah mengecoh. Nah, jadi mengecoh yang dimaksudkan di sini adalah memuat nilai-nilai fiksi, imajinatif menjadi satu hal yang tampak nyata. Nah, itu tujuan dari sastra itu sendiri. Tapi proses pembuatan sastra, cerita, misalnya kita sebut saja cerita pendek, itu perlu adanya interaksi dengan orang lain, yang mana kita ingin munculkan karakternya, sifatnya itu. Kemudian kita baru habis itu bentuk suatu alur yang mana dari interaksi kita dengan orang lain itu akan memunculkan kehidupan dalam cerita kita. Nah, tentunya di sini seorang sastrawan itu sifatnya mesti harus jujur terhadap dirinya sendiri, terhadap apa yang dia dengarkan orang lain. Nah, dari situlah kita melihat bahwa interaksi dengan orang lain dalam menimba informasi, dalam mencari informasi, itulah yang akan menyadarkan perasaan seseorang terhadap mutu dari kualitas kehidupan. Jadi kita kenal banyak sastrawan yang berbicara tentang daging daripada kulitnya. Sebut saja misalnya Buya Hamka, yang mana notabene beliau juga seorang mufasir, tapi tidak jauh-jauh dari dunia sastra, yang mana digelutinya cukup sangat luar biasa gitu.
Bahkan beberapa karya yang saya baca juga sungguh sangat bernuansa sufistik sekali gitu. Sehingga untuk membaca karya sastra memang perlu memantapkan diri untuk bisa hadir dalam cerita tersebut gitu. Sehingga kita bisa belajar dari pengalaman orang lain, kita bisa belajar dari sebuah tokoh, kita bisa belajar dari kekalahan, kegagalan, keberhasilan, syukur, sabar, amarah dan sebagainya. Itu semua termaktub dalam sastra. Nah, itu sangat menyentuh dari sisi itunya. Ya, itu dari saya. Ya menarik ya. Jadi mungkin untuk membersihkan diri ya, melembutkan diri tidak hanya lewat ibadah ya kan, zikir ya, zuhud, asketik ya. Juga mungkin dengan cara menjadi seorang sastrawan ya. Ya mungkin karena mungkin syarat jadi sastrawan itu kan tidak mudah juga ya. Dia harus punya kepekaan intuisi ya, ketajaman batin. Ya itu mau tidak mau pasti seorang sastrawan muslim berusaha mencapai kelembutan hatinya dengan berbagai cara kan, kontemplasi, tafakur. Ya ujung-ujungnya seorang filsuf muslim pasti akan melakukan ya ritual-ritual kan, pembersihan moral, pembersihan hati ya, menajamkan hati, menajamkan kalbu ya, dengan berbagai cara. Dan dalam filsafat Islam, dalam agama Islam ada metodenya kan, ada caranya. Sehingga di sini mungkin menarik nih, ada hubungan. Jadi sastra memperkenalkan sisi ini agar seorang mahasiswa menjadi lembut ya, sehingga dia bukan hanya mencapai level lahiriah ya, tekstual, tapi kedalamannya kan, kedalaman Al-Quran, kedalaman alam juga. Nah menarik ya, karena kebetulan juga para sufi itu umumnya seorang sastrawan. Para sufi itu kan mungkin kelembutannya luar biasa ya, sangat lembut sekali, sangat halus, sangat peka ya. Bukan hanya peka dengan ya lingkungan masyarakat, tapi juga peka dengan yang lebih tinggi. Dan umumnya para sastrawan ya, seorang sufi itu para sastrawan. Karena puisi atau prosa mungkin wadah yang paling tepat ya, paling mumpuni ya, paling fleksibel ya, paling luas untuk mewadahi samudra ma'rifat yang dimiliki oleh seorang sufi. Puisi itu kan juga ya berbagai, ada metafora kan, menggunakan metafora, simbol atau analogi dan sebagainya. Dia sangat fleksibel, sangat memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk menggunakan berbagai metode yang variatif. Nah, itu yang pertama. Jadi tadi kan, jadi perlunya kepekaan ya kan, kehalusan agar ilmu dia lebih mendalam ya. Jadi artinya seorang mahasiswa kalau tidak halus ya kan, tidak lembut, tidak tajam batinnya ya, dia tidak akan menjadi ilmuwan yang mendalam ya kan. Nah yang kedua, di dalam filsafat Al-Quran itu ada metode kan, living philosophy ya, atau living Al-Quran. Jadi ini sangat empiris sekali. Jadi bagaimana kita melihat filsafat itu dalam kehidupan. Misalnya dalam kehidupan seseorang, teori-teori filsafat atau masalah-masalah filsafat atau intisari filsafat atau filsafat kehidupan, filsafat tentang ketuhanan, filsafat tentang manusia, cinta dan sebagainya, itu hidup dalam diri seseorang. Kita kan bisa melihat ya di Indonesia ya, banyak itu yang bisa dijadikan penelitian. Nah di sini filsafat dikebumikan ya, bukan dikebumikan, bukan dibunuh ya, tapi diturunkan ya, dia diturunkan, direlevankan, dikontekstualisasikan. Nah ini menarik kan, karena kita tidak kekurangan orang-orang yang bijak kan. Kita bisa melihat orang yang bijak dari tutur katanya kan, dari sikap hidupnya. Nah itu menurut saya itu adalah filsafat yang hidup ya. Nah ini mungkin menarik bagi mahasiswa karena dia tidak hanya berkutat dengan teks lagi kan,
tapi dia dengan kehidupan. Jadi bukan hanya kehidupan individual, tapi kehidupan sosial, filsafat dalam masyarakat misalnya, filsafat dalam lembaga misalnya, filsafat dalam negara misalnya. Jadi orang ingin melihat filsafat ini hidup dalam negara, dalam sistem, dalam politik, ya, dalam ekonomi dan sebagainya. Demikian juga Al-Quran, ya, living Al-Quran. Nah ini menurut saya hal yang menarik kalau kita, ya kan setelah keluar itu mungkin mahasiswa sibuk ya dengan berbagai kegiatan kerja ya. Tapi mungkin ilmu yang 4 tahun dia pelajari ya pastilah tidak hilang kan. Dia pasti tergugah lagi ketika membaca artikel, ketika diskusi. Itu dia akan berusaha mereviewnya. Nah, jadi sehingga dia bisa berkontribusi kan. Dia bisa memaparkan gagasannya, menjelaskan, merekonstruksi tentang kebijakan-kebijakan, tentang Al-Quran, tentang tafsir yang memang hidup dan real kan. Dan itu sehingga dia, misalnya dia seorang karyawan, ya dia juga ingin jadi seorang yang bijak kan. Karyawan yang bijak bagaimana kan? Bos yang bijak bagaimana kan? Nah, bos jangan hanya bisa menindas saja, tapi juga harus bijak. Bos seorang filsuf kan, raja seorang filsuf kan. Kita rindu dengan sosok seperti itu. Para filsuf itu kan sering disalahpahami ya, sering dibunuh kan. Pernah Surawadi kan dibunuh itu. Mungkin banyaklah tokoh-tokoh para filsuf yang dibunuh yang tidak kita tidak ketahuan namanya ya dalam sejarah. Tapi biasanya para filsuf, para sufi, arif juga dibenci ya, dimusuhi. Nah, apakah sastrawan juga demikian? Karena saya lihat puisi atau sastra itu di Indonesia banyak digunakan untuk mengkritik ya, mengkritik rejim. Nah, silakan. Ya, terima kasih. Jadi cukup panjang tadi pembahasan mengenai filsafat dan tafsir. Cuma saya sendiri ingin berbicara sedikit mengenai apa yang saya tahu terhadap sastra gitu. Jadi memang di Indonesia sendiri digunakan untuk wahana kritik, yang mana di situ memuat pernyataan-pernyataan dalam, tajam, dan juga akurat gitu terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Karena memang di sisi lain diksi yang dipilih oleh puisi atau sastra memuat hal-hal yang imajinatif yang tentunya bisa mengembangkan makna ke nalar para petinggi-petinggi, sehingga dianggap sebagai sebuah ancaman yang mendalam gitu. Padahal lagi-lagi sastra itu dimaknai oleh setiap orang tentu dalam kadar yang berbeda-beda gitu. Apalagi dalam situasi tertentu biasanya. Memang dari para sastrawan ini kita lihat beberapa di antara mereka ada yang diculik, dibunuh, karena memang dianggap sebagai pembangkang ya. Kenapa dianggap pembangkang? Karena suaranya yang menggerakkan massa gitu. Kalau suaranya hanya sebatas ocehan belaka ya, tidak menggerakkan massa ya, tidak dianggap sebagai sebuah ancaman. Nah, di sini ada pentingnya itu mereka memilih kosakata, menghidupkan sanubari masyarakat sehingga muncul perasaan mereka untuk memberontak. Nah, dalam arti memberontak tanda kutip yang jujur, yang betul, mengarah kepada kebenaran, kepada hak masyarakat secara keseluruhan gitu. Nah, dan kita banyak bisa menyaksikan karya-karya dari W.S. Rendra, Wiji Tukul, Khairil Anwar yang bernuansa semangat nasionalisme di sana. Jadi mungkin saya tangkapnya sebagai sebuah bentuk semangat nasionalisme yang cinta terhadap bangsa. Nah, dan juga saya penasaran terkait filsafat sebagai way of life dan tafsir sebagai living Quran gitu. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana bisa menjembatani antara mahasiswa dengan nalar filsafat yang sebegitu cukup mendalam ya saya kira. Tapi beberapa waktu kemarin saya sempat hadir juga dalam pembahasan mengenai filosofi teras gitu. Yang mana filsafat sebagai
wadah kehidupan justru. Nah, memang dari tokoh-tokoh barat seperti tentara itu ada yang mengatakan bahwa saya mempraktekkan satu ajaran filosofi teras gitu. Lalu bagaimana caranya mahasiswa Sadra atau mahasiswa yang lain bisa mengaplikasikannya, memahami sebuah teks dalam kancah filsafat kemudian diserap menjadi way of life, atau lebih dalamnya lagi, apakah filsuf muslim sendiri itu punya way of life? Nah itu, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Iqmal Hadi. Ya mungkin bahan refleksi yang menggugah ya terkait dengan way of life atau gaya hidup. Saya melihat ini gaya hidup ya, gaya hidup seorang filsuf bagaimana, gaya hidup seorang mufasir bagaimana, dan gaya hidup seorang sastrawan. Saya teringat dulu itu gaya hidup budayawan ya. Budayawan kan dekat dengan sastrawan juga ya mungkin ya. Budayawan ya, sastrawan adalah bagian dari budaya kan ya. Kalau di Jakarta tuh gaya hidup budayawan tuh cenderung bebas ya, cenderung liberal. Jadi saya juga menyaksikan teman saya itu seorang seniman, dia bercerita kepada saya bagaimana sih kehidupan budayawan tuh. Wah, tidur bebas katanya, tidur dengan siapa saja, maksudnya pacarnya dengan wanita di satu tempat. Terus kemudian mereka, ini kan berdasarkan laporan ya dari, ada juga yang mengatakan bahwa untuk mendapatkan ide katanya mereka harus ke tempat-tempat yang remang-remang katanya. Nah itu gaya hidup yang mungkin nanti bisa dijelaskan ya, diverifikasi. Nah gaya hidup seorang, saya memulai dulu dengan gaya hidup ya, way of life, sebelum kita menjawab tentang how ya, how to kontekstualisasi. Jadi gaya hidup seorang filsuf, gaya hidup seorang mahasiswa ya, gaya hidup seorang mahasiswa filsafat, gaya hidup seorang mahasiswa ilmu Al-Quran. Bagaimana sih idealnya kan? Ya bagaimana kita akan menjadi seorang filsuf ya, filsuf muda katakanlah, peneliti muda, mufasir muda. Kalau gaya hidupnya amburadul kan? Seperti kita lihat sebagian orang ya, kadang-kadang mereka tidak bisa masuk kuliah kan, karena tidak tidur malam hari kan. Jadi tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa mengendalikan diri dengan HP misalnya kan, dia dikendalikan oleh gadgetnya. Jadi setiap malam, setiap hari ya, itu membuat mereka, menurut saya tidak ideal sebagai seorang filsuf. Karena kan kalau di dalam filsafat iluminasi, seorang filsuf itu harus puasa 40 hari. Sebagian mengatakan tidak boleh makan daging-daging kan. Kemudian juga zuhud, ibadahnya ya, intensitasnya tinggi. Mula sadra kan 15 tahun kan, tapa, asketisme. Nah itu kan gaya hidup seperti itu kan harus dimulai dari sekarang. Dirintis di asrama ya, di tempat-tempat di mana mereka tinggal. Nah, apakah mungkin dengan gaya hidup seperti itu? Ya, tentu saja sebagian kecil kan akan lahir seorang filsuf, seorang mufasir yang brilian yang kita harapkan. Saya agak pesimis ya. Nah, jadi memang harus dimulai dengan gaya hidup mereka. Gaya hidup harus diperbaiki. Suka olahraga lah katakannya, olahraga tidak boleh ditinggalkan. Puasa juga kan. Puasa ya sebulan sekali, sebulan 3 hari misalnya, atau Senin Kamis, itu harus menjadi kebiasaan seorang mahasiswa. Dan juga berpikir. Nah, ya seorang mahasiswa harus berpikir. Ya, kalau dia hanya bisa mengatakan Ibnu Sina berkata ya, qala mula sadra, qala Ibnu Arabi, ya dia tidak berpikir ya. Dia hanya bisa mengutip. Dia hanya bisa menghafal teks-teks. Nah itu bisa mematikan kreativitasnya ya. Karena seorang filsuf kan selalu dia harus punya ide yang mandiri. Nah tadi pertanyaan bagaimana sih nalar seorang filsafat? Ya filsafat kan selalu tidak puas ya, selalu mencari yang akar,
mencari yang sumber, mencari yang dasar. Jadi selalu terus ditanya, ya diperiksa, melakukan investigasi, melakukan penelitian sampai ke akar-akarnya. Dia tidak boleh ada belenggu-belenggu sejarah, belenggu ideologi, belenggu kalam, belenggu madhabi yang membatasinya. Dia akan keluar dari sekat-sekat itu. Orang Indonesia tidak boleh ke-Indonesianya membatasi dia, kesukuannya membatasi dia, madhabnya membatasi dia, ideologinya membatasi dia. Dia harus terus ya dengan prosesnya, dengan transformasinya sampai ke akarnya. Nah, lalu mungkin dia yang kedua kan filsuf itu hadir di masyarakat. Filsuf itu kan ada dua sayapnya, theoretical wisdom, ya, kebijakan teoritis, dan practical wisdom. Ini sebenarnya dua sayap yang sangat penting sekali. Kita kebanyakan kan theoretical wisdom, hikmah nazariyah, lupa dengan hikmah amaliyah. Hikmah amaliyah itu penting karena theoretical wisdom juga itu berdasarkan practical wisdom. Kalau dia tidak banyak praktik, tidak banyak hadir di masyarakat, tidak berdialog, berdialektika, ya, tidak menyapa masyarakat, tidak hadir di tengah-tengah gemuruh perubahan sosial, gemuruh perubahan ekonomi, perubahan politik, perubahan apapun yang terjadi ya, di dunia, di tingkat regional, di tingkat nasional, di tingkat RT, bahkan tingkat RW, ya dia tidak bisa menjadi seorang filsuf. Dia hanya seorang filsuf yang bukis saja ya, kutu buku saja. Jadi filsafat itu memang dari kamus kehidupan. Lalu dia bisa mengabstraksikannya, memikirkannya, menyusun proposisi dari realita kehidupan. Wujud itu kan yang paling hakiki, yang paling real. Itulah yang harus menjadi bahan pertimbangan. Jadi seorang mahasiswa harus aktif, harus berdialika, hadir apapun yang dihadapinya, kesulitan, ketakutan, kecemasan, dia harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Lalu kemudian dia merenungkan, kan, melakukan kontemplasi, melakukan meditasi. Lahirlah kemudian kebijakan-kebijakan yang sangat kontekstual, yang sangat relevan. Ya tentu saja bacaan-bacaan itu adalah kapital bagi dia, modal bagi dia, kan. Tapi bukan hanya stuck pada buku-buku itu. Buku itu adalah bahan refleksi saja. Buku itu kan 1000 tahun yang lalu. Buku-buku Ibnu Sina itu 1000 tahun yang lalu, bayangkan. Zaman sudah berubah, kan. Kebutuhan sudah berubah. Jadi harus dikontekstualisasikan. Dengan hadir di masyarakat, hadir dalam kehadiran yang betul-betul hadir. Bukan hadir sebagai pengamat saja, dia tapi harus terjun. Bagaimana Pak Iqmal mungkin bisa menyempurnakan? Ya, jadi untuk saya jawab yang filsuf dulu apa yang sastra dulu nih? Terserah. Mana dulu? Jadi kalau dikatakan tadi awal sebelumnya ingin menanggapi sastra, itu nggak semua orang yang berkecimpung dalam budaya pasti nyeleneh dari sisi kehidupannya itu. Kalau kita bisa lihat siapa, Mustafa Gusmus atau Mustafa Bisri, dia seorang kiai juga dan seorang kiai kampung lah, istilahnya dia mendidik anak-anak pesantren dan juga ceramah di kampung-kampung. Kemudian ada Chandra Malik juga seorang santri juga dan pemikirannya bernuansa sufisme, dan dia saya kira tidak nyeleneh dari cara gaya hidup dan sebagainya. Saya kira normal-normal saja gitu. Dan kalau mau berkaca juga kepada Buya Hamka, itu sangat rapih sekali dari kehidupan beliau gitu dan cara berpikir beliau. Mungkin yang agak berbeda cara menyikapi kehidupan, dan saya kira itu adalah bentuk keikhlasan gitu. Jadi tidak menuntut satu hal yang harus mewah, megah. Dan tidak menutup kemungkinan juga ada seorang sastrawan yang hidupnya bergelimangan harta. Jadi kembali lagi ke background mereka. Tapi kalau saya lihat misalnya ada cara hidup yang menyeleneh dari seorang budayawan atau sastrawan, ya mereka itu adalah bentuk keikhlasan sejati. Nah, kemudian tadi menyikapi filsafat jadi sebagai way of life gitu. Cukup unik sebagaimana
kehidupan di era modern ini. Jadi membahas juga terkait dengan aplikatif dan secara teoritis ya. Jadi bahkan kalau saya bisa munculkan satu tokoh yang aplikasinya sangat tampak dan teorinya juga begitu mencuat, yaitu Murtado Mutahari gitu. Di segala segi berpikir beliau sangat taktis dalam menyusun argumen, dan secara pergerakan beliau juga tidak malas, dalam artian beliau mengajar, beliau memberikan ceramah, beliau bertindak sebagai seorang ulama yang mana suaranya didengar, suaranya diakui oleh para pelajar, mahasiswa, bahkan masyarakat secara luas. Itulah mungkin salah satu contoh dari seorang filsuf yang memang keduanya itu seimbang antara teori dengan praktis. Nah, cuma untuk menanamkan mental yang seperti itu saya kira tidak mudah. Jadi memang harus ada pembiasaan, harus ada waktu dalam membentuk karakter yang sedemikian canggihnya itu sebutnya. Cuma yang saya sekarang pertanyakan, apakah mungkin gitu seorang mahasiswa itu bisa hidup seperti cara hidupnya Plato atau Aristo, yang mana mereka itu mempertanyakan hal-hal yang sangat substansial dalam kehidupan mereka di tengah-tengah kehidupan yang sangat random, yang sangat acak gitu. Media sosial, pergaulan, teman, kemudian keluarga dan sebagainya, yang semuanya itu tidak semua mahasiswa itu bisa memahami hal itu. Dan saya kira untuk menumbuhkan rasa ingin tahu itu tidak mudah sekali, apalagi di era yang cukup luar biasa ini. Nah, sebelum lari kepada eksternal dia, artinya dia mempertanyakan sesuatu hal. Nah, apakah dia sendiri itu punya pegangan? Yang tadi saya perjelas juga pertanyaan di awal itu. Apakah dia sendiri punya pegangan dalam menyikapi cara hidup? Ya mungkin kalau kita lihat kalau di ranah sufi itu ada istilahnya mursyid gitu. Ada istilahnya kalau di agama, mungkin di Islam uswatun hasanah. Nah, kira-kira ada nggak sih seorang filsuf muslim yang secara apa ya? Yang secara miniaturnya saja gitu. Nggak harus kompleks sedemikian banyaknya, karena yang saya lihat filosofi teras sebagai way of life justru hanya mengambil sekelumit motivasi gitu saya kira, dan bukan menjadi filsafat yang benar-benar inti, tapi hanya mengambil kebijaksanaan yang parsial gitu di antara banyaknya kebijaksanaan. Nah, kira-kira mau berkaca ke siapa? Kalau misalnya berkaca ke Mullah Sadra, tentu itu tidak mudah, perlu ada latihan yang luar biasa, bahkan ada penggemblengan saya kira. Jadi ada nggak sih Seth, jadi parsial yang cukup gitu untuk mahasiswa di era yang global seperti ini? Terima kasih. Ya, terima kasih ya atas wawasannya, juga pertanyaannya yang mengundang ya bahan refleksi. Mungkin insya Allah kita akan diskusikan ya dalam kesempatan lain. Saya kira untuk perdana ini podcast kita cukup ya dalam durasi yang terbatas. Terima kasih atas kehadiran Saudara Iqmal Hadi yang berkenan juga menyuguhkan gagasannya dengan bahasa yang taktis ya. Suara Anda bagus sekali ya Iqmal ya. Jernih dan juga nalarnya sistematis, koheren dan jernih. Dan saudara-saudara yang budiman, demikianlah podcast pertama kita tentang filsafat, gaya hidup, sastra, Al-Quran, dan realita modern. Mudah-mudahan bisa berkenan bagi Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.